Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 21 Mei 2026, hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di share ke yang lain ya. Oke. Jadi di sini kalau dilihat ya, untuk perkembangan untuk XAUUSD kemarin itu mengalami pergerakan yang cukup impulsif banget sih, bisa dibilang ya. Jadi kemarin memang awalnya itu marketnya bergerak turun awalnya pada saat saya buat video ya kan. Saya kan menunggu marketnya itu tutup di bawah ini kan supaya terjadi breakout structure kemarin. Dan di sini kan saya tutup videonya, ternyata marketnya tidak tutup ya kan, tidak tutup di bawah 4480, tapi next candlenya dia itu turun, dan turunnya ini masih di dalam area RBS H4 dari 4468 sampai 4453, dan termasuk juga masuk ke dalam area demand H1 lagi ya kan, seperti yang sudah saya share kemarin. Dan alhasil ya, kalian ini ngelihat marketnya macet. Ya, ketika marketnya ini drop signifikan pada saat jam 9 ya kan, selesai saya bikin video juga. Sejam berikutnya di jam 10 marketnya turun, tapi turunnya ini sudah mulai macet. Macetnya kenapa? Karena kalau kalian lihat marketnya itu bergerak di dalam satu range H1-nya di sini. Bahkan sampai di jam 12 siang ya, tidak ada penurunan lebih lanjut. Jadi sesi jam 9 di sini itu membawa hasil yang kurang enak banget sebenarnya ya. Jadi kalau kalian lihat juga ini selama satu hari full ya, dari jam 9 sampai malam harinya sebelum dia meledak ke atas, itu marketnya masih berada di tengah-tengah inside bar satu candle bearishnya di sini. Dia tidak tutup di atas, dia tidak tutup di bawah. Padahal saya pengennya itu adalah sekali lagi ya kan, dia breakout structure diikuti oleh volume yang ke bawah. Break di bawah 4453, nanti kita enak cari sell ke bawah sampai ke 4415 gitu kan. Tapi ternyata enggak, dia macet turunnya, reject, akhirnya ada satu bullish engulfing, balik reject dulu sebentar, kemudian dia bergerak naik. Nah, ketika dia bergerak naik di sini sebenarnya melihat bahwa pergerakannya tidak terlalu kuat. Kenapa? Karena kalau kalian lihat juga dari segi H1 ya, walaupun di sini terdapat yang namanya bullish engulfing, di sini juga lumayan rejectnya ya kan, reject ekor atas, doji, bergerak naik lagi sampai kena angka 4500 lagi sekali seperti yang saya inginkan ya kan. Kena dia 4,5, retest 4,5, benar sih dia turun ya kan, turun ke bawah. Tapi permasalahannya adalah marketnya digoncang sama berita kemarin malam. Ya, jadi kalau kalian lihat ini kemarin itu beritanya adalah di sini tepat jam 22.14. Jadi kalau kalian lihat di 5 menitnya ya, marketnya beneran langsung spike terbang tinggi. Di sini. Pas di jam 22 ini kan berita keluar kan jam berapa ini ya? Jam 22.14 ya. Ini kalau saya breakdown lagi biar ke 22.14. Di sini kayaknya nih. Nah, di sini ya pas jam 22.14 marketnya langsung push naik. 1, 2 orang yang telat baca berita, akhirnya dia ngelihat 5 menitnya apa yang terjadi. Langsung naik dari 4476 sampai ke 4498. Ini gila sih sebenarnya. Ya, ini gilanya udah nggak ada obat ini sebenarnya. Ya, ini gilanya udah nggak ada obat. Naiknya tinggi sekali sampai akhirnya terus naik sampai jam 11 malam di 4552. Ini bayangin ya, karena hanya satu berita. Dan sebelum-sebelumnya ini memang secara structure ya, secara structure cuma bukan H sih, 15 menit doang yang terjadi change of character di sini. Ya kan, terjadi change of character di sini. Dan 15 menitnya pun sebenarnya sudah terjadi change of character juga kemarin di sini. Ketika dia ngebreak low-nya di sini. Ya kan? Dia ngebreak tapi kena news. Nggak jadi. Terbang naik. Ini akhirnya dia berubah menjadi low validnya di sini, inducementnya di sini. Ya. Itu, dan ini kalau dilihat juga berita kemarin itu membawa dan ini sekarang terbang lagi sih ya ke 45555. Ini positif banget sih reaksi pasarnya sih ya, karena kalau dilihat juga kemarin, sekarang coba kita breakdown ya. Jadi kemarin itu kalau kita lihat beritanya adalah yang pertama di sini, yang dimana adalah pemimpin militer dari Pakistan
akan mengunjungi Iran hari ini. Ya, ini kan beritanya kemarin ya kan. Akan mengumumkan versi final text perjanjian antara Amerika dengan Iran gitu kan ya. Kemudian di sini putaran negosiasi selanjutnya akan dilaksanakan di Islamabad setelah musim haji. Jadi untuk Idul Adha itu kan minggu depan tanggal 27 ya. Jadi puncak haji seharusnya sih sebelum Idul Adha kalau nggak salah ya. Sorry kalau saya salah. Jadi seharusnya untuk di next negosiasi di sini ya, next negosiasi di sini seharusnya akan terjadi di minggu depan, mungkin akhir minggu kalau nggak salah ya. Karena kan Idul Adhanya itu ada di hari Rabu ya, tanggal 27. Jadi minggu depan kemungkinan akan terjadi sesuatu hal yang mungkin perundingan lagi. Kemudian lanjut lagi ya. Dini harinya di sini jam 22, jam 23 sih tepatnya ya. Ini jam 23 di sini. Jam 23.15 marketnya nge-spike lagi akibat dari Trump bahwa Amerika Serikat berada di tahap akhir pembicaraan dengan Iran. Ya, ini sih membawa reaksi positif lagi, ya. Jadi dan juga di sini Trump membuat dua statement yang netral sebenarnya. Apakah kita akan menghabisi Iran atau akan menandatangani perjanjian tersebut? Mari kita lihat. Ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh Iran, Trump akan full ya, dalam artian pol-polan lah bahasanya. Kalau tidak ada perjanjian ditandatangani lagi, didor sedor-dornya kayaknya ya. Tapi nggak tahu juga apakah bakal di apa, nggak tahu lah ya. Kemudian di sini, dan ini juga bahasanya negosiasi negosiable banget ya, atau nggak bahasanya diplomatis sekali. Kita mungkin harus menyerang Iran lebih keras, mungkin juga enggak gitu kan ya. Kemudian mana lagi nih? Oke, ini Kementerian Luar Negeri Iran seperti biasa ya kan, siapa namanya lupa, Aragici atau siapa itu ya. Di sini fokusnya mengakhiri semua perang di semua lini, terutama di Lebanon ya, antara Lebanon dengan Israel. Kemudian negosiasi tingkat baik, terserah pada Amerika untuk membuktikan keseriusannya dan negosiasi. Oke, pertukaran pesan antara Iran dan Amerika terus berlangsung berdasarkan 14 poin Iran. Oke, lanjut. Oke, ini masih. Kemudian Iran saat ini sedang mempelajari sudut pandang Amerika Serikat. Ancaman Amerika Serikat tidak akan mempengaruhi keputusan dari Iran. Oke. Oke, di sini mulai ada lagi. Oke, berusaha membangun bersama Oman, berkoordinasi dengan Badan Internasional Khusus sebuah mekanisme memastikan keamanan di Selat Hormuz. Oke, Iran bersiap untuk protokol lebih lanjut tentang pelayaran di Hormuz. Oke, Trump dan Netanyahu melakukan percakapan telepon yang tegang terkait kebijakan Iran. Oke, Trump yang melakukan percakapan. Oke, Trump mengumumkan surat pernyataan niat untuk menghentikan perang dan memulai pembicaraan dengan Iran. Oke, Netanyahu menyatakan skeptis. Oke. Ya, biasalah ya, mereka ini skeptis, menganjurkan agar militer terhadap Iran terus berlanjut. Kemudian Qatar dan negara Arab mendukung rancangan kesepakatan untuk mencegah perang lebih lanjut. Ya, ini ya kita tahu lah sikapnya Israel kayak gimana ya kan. Masih gawat dengan negara-negara tetangganya. Oke, untuk FOMC sendiri di sini FOMC Minute-nya bilang bahwa banyak pembuat kebijakan lebih memilih untuk menghilangkan bias pelonggaran. Jadi tidak ada potong suku bunga lagi ya kan. Kemudian mayoritas peserta mengatakan bahwa beberapa penguatan kebijakan kemungkinan akan diperlukan jika inflasi terus secara konsisten di atas 2%. Nah, di sini pun juga mengindikasi memang mayoritas akan, ini bisa dibilang ya, beberapa penguatan kebijakan kemungkinan akan diperlukan. Jadi kemungkinan skenario juga akan ada kenaikan suku bunga juga dikonfirmasi di sini ya. Konfirmasi pertama adalah menghilangkan bias pelonggaran, ataupun bahasa gampangnya adalah tidak ada potong suku bunga lagi. Kemudian konfirmasi kedua adalah kemungkinan kebijakan penguatan bisa diperlukan, yang berarti kemungkinan akan ada kenaikan suku bunga. Kemudian di sini para peserta umumnya menilai bahwa inflasi terus tinggi, ketidakpastian Timur Tengah. Oke.
antara memang tahan suku bunga, ini konfirmasi ketiga adalah mempertahankan kebijakan saat ini ataupun mempertahankan suku bunga saat ini, atau memang perlu ada penguatan kebijakan ataupun kenaikan suku bunga. Oke. Oke, tapi di sini ada sejumlah kecil bilang bahwa perlu tetap yang namanya menurunkan suku bunga guna untuk menghindari yang namanya disinflasi. Oke. Kemudian intinya masih gitu sih ya. Kemudian di sini Presiden Iran. Di sini ya masih Amerika Serikat telah mengirimkan teks baru ke Iran. Iran sedang meninjau teks tersebut dan belum memberikan tanggapan. Oke. Oke, hari Rabu ternyata nggak jadi. Wow. Kita ada yang baru nih ya. Trump akan segera mengumumkan embargo terhadap minyak Kuba. Oke. Ada satu hal yang baru di sini ya, ada Kuba di sini. Sebentar, nanti kita lihat nanti ya. Karena seperti biasa ya jadwalnya ya, setelah ini Iran dengan selesai, nextnya ini adalah negara Kuba. Ya ingat, next eventnya adalah Kuba sebenarnya. Juga saya tidak mendapat jawabannya ini. Ya inilah. Oke, kemudian Trump tentang pencabutan sanksi minyak untuk Iran tidak akan melakukan apapun sampai kesepakatan ditandatangani. Oke, Trump masih menunggu dari Iran beberapa hari. Oke, selesai ya kan. Trump mengatakan bahwa mediator sedang mengerjakan surat pernyataan niat. Oke. Untuk secara resmi mengakhiri perang dan memulai periode negosiasi selama 30 hari mengenai isu-isu program nuklir dan pembukaan Selat Hormuz. 30 hari. Wow, kita dikasih ketidakpastian selama 30 hari ke depan. Wow. Ini literally sama kayak kita trading di zaman Amerika Cina tentang tarif ya, diundur sampai bodoh gitu kan ya. Dan ini bahkan periode negosiasinya selama 30 hari, sebulan nih. Wah, kita berarti memang sebulan ini tidak akan, selama sebulan ini akan sangat tidak enak sih sebenarnya ya. Akan sedikit payah ini kita ngelihatnya, akan sedikit parah ya, karena sudah dibilang ini selama 30 hari. Jadi dibilangnya memang mengakhiri perang dan memulai periode negosiasi selama 30 hari. Jadi kalau misalnya memang ada kesepakatan damai atau perjanjian yang memang sudah selesai ya kan, ini ditandatangani antara Amerika Serikat dan Iran secara resmi, memang tanda tangannya selesai, tapi dikasih jeda waktu selama 30 hari. Ya, jadi sekalinya tanda tangan ini, tanda tangannya bukan bukan langsung efektif hari itu. Enggak ya, ternyata dikasih delay selama 30 hari ke depan. Jadi menurut saya ini adalah dengan kemungkinan semisalnya memang AS dan Iran memang itu adalah menandatangani perjanjian kedua negara tersebut ya, apapun isinya. Tapi antara Amerika dan Israel di sini memberikan jeda waktu selama 30 hari. Ya, dalam artian selama 30 hari ke depan itu bisa dibilang sebagai jaminan lah bahasanya ya. Jadi setelah tanda tangan Amerika dan Iran selesai ya, deal bahasanya gitu. Nah, selama deal tersebut 30 hari ke depan, jaminan 30 ke depan itu adalah pembahasan yang lebih lanjut, dimulai dari yang di sini ya kan, program nuklirnya kan seperti apa dan pembukaan Selat Hormuz seperti apa. Itu. Ya, jadi walaupun memang deal deal antara Amerika Serikat dan Iran mungkin ke depannya, tapi kalau misalnya ya setelah deal kemudian seminggu kemudian terdapat ketidakjelasan lagi, memanas lagi, itu bisa berlaku loh. Ya. Jadi bisa dibilang ini tanda tangan antara Amerika dan Iran tentang perjanjian di sini tidak semata-mata membuat zona Timur Tengah itu sudah mulai nyaman. Enggak, soalnya dikasih jeda 30 hari, sebulan. Ya, ini membuat sebenarnya bikin agak payah sih sebenarnya. Ya. Oke, lanjut lagi sedikit ya kan. Oke, ini nggak penting lah ya. Oke, habis ternyata ya.
Oke, habis ya, habis. Oke, habis ya. Jadi bisa dibilang sih untuk sekarang ya, reaksi pasar untuk saat ini hasilnya sih positif ya, karena kemarin malam ini reaksinya positif luar biasa sih. Terus sekarang apakah kita mulai shifting ataupun bahasanya sudah mulai bullish lagi tiba-tiba gitu kan ya? Well, kita breakdown bersama. Oke. Untuk hari ini kita mendapatkan news ada 2 sih yang lumayan penting ya kan, yaitu flash services, flash manufacturing PMI, dan terakhir adalah unemployment claim seperti biasa ya. Di sini 8:30 dan ini jam 9.45. Untuk nanti malam diperkirakan tingkat pengangguran mingguan diperkirakan akan turun sedikit, sedangkan manufacturing PMI flash dan juga services diperkirakan juga akan turun sedikit. Ini sih berdampak akibat dari data inflasi sih sebenarnya ya. Jadi kalau inflasinya naik, ini sebenarnya membawa yang lain itu berdampak negatif sih. Kemudian dini hari seharusnya tidak ada Trump lagi. Coba kita lihat ya. Cuma ada 1 member FOMC ya. Oh, nggak ada ya. Ya benar, ada 1 doang. Kemudian tidak ada ya tidak ada. Tidak ada Trump ngomong, tapi nggak tahu deh, tiba-tiba malam hari beliau ada bikin tweet lagi atau nggak bikin tweet sosial lagi, bisa berubah lagi. Oke, kita back to daily ya. Ini kita lepas dulu semua ya. Ini lepas, kita lepaskan dulu semua. Kita back to daily. Oke, ini lepas dulu semua ya. Kita back to daily. Oke, daily sekarang bagaimana? Nah, dari segi daily, marketnya di sini kalau dilihat, apakah 4.500 ini adalah pertanda fake out? Oke, ini bisa menjadi pertanyaan yang cukup krusial sebenarnya ya, karena kalau kita lihat memang daily-nya break di bawah 4.500 kemarin di hari Selasa. Ya, kemudian di hari Rabu kemarin marketnya langsung instan reject naik, didorong oleh yang namanya sentimen yang sangat luar biasa positif kemarin ya kan. Dan kalau kita lihat juga di daily-nya di sini ya, tadi sudah saya bilang apakah akan menjadi pertanyaan ini bisa menjadi fake out atau tidak. Cuman saya pribadi, even ini adalah fake out, menurut saya fake out di sini tetap akan menjadi sebuah sinyal bahwa 4,5 ini tidak di-respect. Dalam artian bahwa ketika suatu level support atau resistance itu terdapat fake out, berarti level tersebut tidak dihormati. Jadi ketika level tersebut tidak dihormati, pada saat market kembali lagi menyentuh harga tersebut, berarti ketika tadi saya bilang tidak dihormati ya, berarti ada kemungkinan marketnya akan langsung jebol level tersebut, baik itu antara support ataupun resistannya ya. Kemudian kalau kita lihat dari segi daily lagi, nah ini kemarin saya infokan juga, kalau misalnya kita mendapatkan yang namanya potensial daily bullish divergence, kita harus menunggu selama 3-4 hari atau enggak memang 1 minggu. Karena kita kekurangan data, karena sekali lagi dengan jarak stokastiknya sangat lebar, itu kita memerlukan data minimal 3 atau 4 hari, 3 atau enggak 4 candle ya kan. Karena kita baru mendapatkan 2 ya kemarin dan sekarang, ini mengakibatkan ya udah ini daily-nya mulai mepet ya. Ujung dari stokastiknya ini sudah mulai mepet lagi, sudah mulai bertemu lagi. Nggak kayak kemarin kan beneran renggang banget gitu kan. Jaraknya lumayan di sini. Dan sekarang kalau kita lihat stokastik dan RSI, stokastik ya tetap ini masih di bawah 30. Tapi dari segi RSI-nya ini mulai perlahan naik di atas 40. Cuman ini belum valid banget apakah mulai bullish atau enggak. Oke, jadi dari segi daily ini tetaplah dianggap sebagai bearish. Saya tidak akan merubah pandangan dari daily, tetaplah bearish ya, karena target saya masih sama, yaitu sampai di 4.425 atau sampai 4.415. Tapi ini hanya akan tidak valid jika semisalnya memang antara kesepakatan US dan Iran itu adalah memberikan sikap yang sangat luar biasa positif banget. Oil beneran drop sampai di bawah 80. Wah, itu baru akan saya bisa melihat mungkin gold tembus di atas 4.800. Ya, karena untuk sekarang
Harga minyak sekarang kalau boleh saya bilang adalah masih di 90. Kemarin sempat turun lagi dikit di bawah 100 ya kan, tidak terlalu signifikan juga. Kemudian dari segi indeks dolar pun tidak banyak ada perubahan. US 10 yield-nya juga di sini tidak terlalu terlalu drop juga, masih di atas 4,5% secara yang 10 tahun, yang 2 tahun juga masih di atas 4% juga. Jadi jujur pandangan saya untuk di gold ini masih bearish untuk sekarang. Ya, untuk sekarang daily ini masih bearish, tidak berubah. Oke. Kalau gitu apakah 4,5 kita masih boleh bilang sebagai daily supportnya? Untuk sekarang saya pribadi iya. Yang saya bilang kemarin adalah fake out itu contohnya kayak di sini. Ya. Ini daily 4,5 ini kan tidak di respect nih kan, jebol ya kan. Jebol pada saat tanggal 26 Desember, kemudian di tanggal 29 Desember marketnya drop. Ini kan berarti tidak di respect ya kan, fake out. Dia jebol, balik lagi ke bawah, dia akan terus jauh sekali. Nah, ketika marketnya balik lagi ke atas, marketnya langsung jebol 4,5 dengan gampang. Jadi sekarang potensialnya itu sama kayak di sini. Even ini kita melihat adanya kenaikan, ya kan? Even kita melihat adanya kenaikan. Ya pribadi ini 4,5 bisa kita kategorikan masih sebagai area area daily. Tapi sekalinya ini jebol ya, menurut saya ini bakal menjadi trigger yang cukup krusial. Marketnya bakal turun 1000 pip sampai 4400 sih. Kayaknya kesempatan untuk cari sell swing kayaknya bakal terjadi di sini. Dan ingat sekali lagi, kita masih mendapatkan yang namanya daily fair value gap di sini. Dan kalau kalian ingat juga apa yang sudah saya gambar kemarin di sini, mana dia ya? Bentar, ini apa nih? Ini salah ya. Ini daily ultimate PPR ya, dimulai dari sini, di sini, di sini, dan di sini. Ini juga ada minor support become resistance di sini juga ya. Jadi walaupun dia naik sampai 4.600 ya, saya pribadi tidak akan menganggap ini sebagai bullish dari segi daily. Justru kemungkinan akan berubah menjadi swing. Mungkin ya kan. Untuk sekarang saya masih prefer kalau memang dia naik, saya akan berusaha untuk cari swing sih sebenarnya. Jujur saya berusaha cari swing sell kalau dikasih ya. Mungkin di sekitaran 4.600 plus. Kalau misalnya dikasih, kalau enggak sih ya udah gitu aja sih ya. Jadi tetap ini ingat 4625 ini sebenarnya ya. Atau enggak ya dari sinilah ya. Nih ultimate PPR-nya di sini. Oke. Dari segi daily tidak berubah pandangannya. Sorry ini saya agak kurang enak ya. Masih pilek sebenarnya di sini. Oke, kita ke H4 sekarang. Oke, sebelum itu kita tetap plotkan dulu ya daily fair value gap-nya di sini, shred supaya tidak lupa. Oke, kita ke H4 sekarang. H4 bagaimana? Apakah kita sudah menjadi bullish sebenarnya? H4 ini menjadi bullish hanya di internal structure-nya aja. Untuk masalah swing-nya jujur belum. Ya, internal structure-nya ini sebenarnya adalah sudah bullish ya kalau dilihat per presisi. Nanti kita lihat di time frame 1 ya. Tapi kalau kalian mau paksakan per internal structure ya, A4 itu sebenarnya begini. Low, lower high, lower low, lower high, lower low, higher high. Dah. Change of karakternya terjadi di sini, di atas 4513. Nih ya. Ini secara internal structure-nya di sini. Internal yang paling internalnya sendiri. Tas kecil. Ya, break dan dia langsung lari. Tapi secara swing-nya belum, karena sekali lagi ini masih ditahan sama market. Shred, ya. Kalau semisalnya terjadi break di atas 4589, berarti ini akan menjadi target yang sangat luar biasa krusial untuk di gold. Untuk dia bisa naik sampai 4600. Sekali lagi, daily fair value gap itu juga mepet dengan H4 fair value gap paling dekat. Ya, di sini ada dua penumpukannya. Jadi yang kuning paling gede ini adalah fair value gap daily, dan kuning di tengahnya ini adalah fair value gap H4. Dan di atas fair value gap H4 di sini, ini sekali lagi adalah change of karakter di time frame H4. Jadi apakah akan ada kemungkinan marketnya berarti akan tembus di atas sana?
Karena kita melihat marketnya di sini bergerak naik secara impulsif banget ya dari kemarin 4 jam setelahnya, kemudian ada 4 jam sekarang. Akan ada kemungkinan ini bakal di sweep. Dan kalau dilihat di sini high ini kalau nggak salah sesi Asia high sih kalau nggak salah ya. Dan ini adalah low di sesi Asia juga. Oke. Jadi kemungkinan dia akan mencapai sweep di sini. Kalau gitu apakah kita bisa cari sell? Kalau dilihat better cari sell-nya adalah ketika dia sweep change of character. Dengan kondisi dia sweep, kemudian kalian cari konfirmasi. Ya. Ini di sweep terjadi konfirmasi, nanti kalian bisa cari sell mungkin jauh banget sampai ke 4.500 lagi bisa. Ya. Bisa sampai sana. Oke, karena kalau dari sudut pandang H4 ini kan menjadi supportnya ya kan di sini tuh. Oke. Bisa sampai sini. Untuk meretest change of character di sini bisa. Untuk sampai H4 fair value gap lagi di sini bisa. Oke, ini jauh banget sih. Memang cuman ya kalau memang bisa sampai sana sih bagus ya, bakal jauh banget. Tapi ingat, ini target yang sebenarnya bisa dicari. Tapi kalau misalnya dia berhenti di mungkin 4550 ya lumayan juga ya kan. Di sini 4590 kalian sell sampai 4550 kan 400 pips sendiri ya kan, lumayan. Oke, jadi kalau dilihat kalau dia mau cari sell seperti ini, sell ini tidak akan berlaku jika H4-nya balik di atas 4580 dan tutup di dalam fair value gap-nya. Kalau ada H4 bentukan candle kayak begini, sebaiknya kalian yang gini cari sell, hati-hati aja. Justru kalau udah kayak begini, even dia drop, saya akan cari ambil posisi buy. Jujur, saya pribadi untuk cari buy kalau begini. Ketika ada H4 bentukannya kayak begini, di atas 4580, di atas change of character, tutup di dalam fair value gap H4 kayak begini, saya niat untuk cari buy sebenarnya. Walaupun telat, ya telat lah, nggak masalah. Ya, tapi sekali lagi saya tidak akan memperpanjang target buy saya. Karena sekali lagi saya masih di sini ya. Mana dia ini? Ultimate PPR-nya ada di sekitar 4630. Even saya pengen buy tidak akan saya terlalu panjang tembakannya. Oke. Jadi untuk di H4 ini tidak akan bisa sell jika marketnya bentuk candle kayak begini di H4. Ya, ini harap diingat di H4-nya. Oke. Untuk dari segi H4 sekarang sebenarnya kalau mana roadmap-nya? Roadmap-nya secara internal ya. Boleh saya bilang internalnya ini adalah bullish sekarang. Ingat, saya makainya ini internal bukan swing. Karena sekali lagi kalau kalian cari swing ya ini tetap change of character swing. Internalnya ini sudah bullish di sini. Oke. H4 indikator mengatakan wow. Ini jarang sih sebenarnya terjadi ya. Yang dimana H4-nya itu membuat yang namanya bullish divergent. Bullish divergentnya pun ini berulang kali dan ini bisa dibilang bullish divergentnya cukup bagus. Dibandingkan dengan bullish divergentnya yang di sini ya, dibandingkan bullish divergentnya pada saat di tanggal 4 Mei kemarin, baru juga beberapa hari kemarin ya kan. Bentar, oke. Kenapa saya bilang ini lumayan bagus ya bentukannya? Karena kalau dilihat di sini kan jaraknya agak jauh ya. Ini jaraknya agak jauh nih, apalagi marketnya sudah ngebuat high dan drop ya kan. Tapi kalau dilihat juga yang kondisi sekarang ya di sini, ini tidak terlalu jauh loh jaraknya, mepet loh nih. Ini low-nya di tanggal 18 Mei, kemudian ini low-nya di tanggal 20 Mei. Cuma beda 2 hari. Ya, cuma beda 2 hari. Kalau di sini kan jauh banget nih. Ini low-nya tanggal 29 April, di sini tanggalnya 4 Mei, buset jauh banget ya kan. Nggak usah hitung berapa hari, pokoknya jauh aja. Nah, ini dekat loh nih. Ini di sini, ini di sini, dan ini pun RSI juga sama di sini. Nah, ini impulsif, yes, ini impulsif banget. Jadi kalau semisalnya H4 bisa di atas 50 yang stokastiknya, sekarang bensinnya sudah tembus di atas 50 nih. Ya, ini bisa dibilang bensinnya sudah terisi penuh, tinggal gasnya aja yang belum mentok.
ya. Jadi di sini kemungkinan marketnya akan jebol change of character. Jadi yang ide untuk cari sell di sini hati-hati ya. Ingat tadi kalau misalnya H4 tutup kayak begitu gagal banget untuk bisa cari sell. Jadi target di sini kemungkinan bisa tercapai karena kalau dilihat dari segi indikatornya bensinnya sudah 50. Sudah 50 liter ke atas. Cuman gasnya belum nyampe 50 km. Jadi kalau ibaratnya sekali lagi ibaratnya kayak mobil atau motor, bensinnya sudah setengah tank penuh, cuman gasnya belum full. Sekalinya nih gasnya full juga, ini lari sih, lari beneran. Larinya seperti pada saat divergen contoh di sini, dar ke atas terus. Ya ini darnya banyak sih ya, ini darnya banyak banget nih. Oke, jadi hati-hati nih ya. Kalau misalnya mengulang kejadian kayak kemarin di sini ya kan, bensinnya ketika di sini bensinnya sudah duluan di atas 50 tapi gasnya belum. Sekalinya semuanya naik ke atas, gas naik, kemudian bensinnya naik. Wah, ini terbang tinggi banget ya kan. Contohnya kayak kemarin di sini persis ya, kayak di tanggal 6 Mei. Tinggi banget. Jadi hati-hati aja. Oke. Yang pengen cari sell hati-hati karena sini sudah mulai ada bullishnya satu ya. Kita ke H4 sekarang. Ke H4. Kalau ke H4 kita di mana bisa untuk cari buy? Sebenarnya sih kalau H4 cari buy sudah telat sih ya. Sebenarnya ini cari buy-nya itu di sini sebenarnya sih, tapi marketnya tidak menginginkan dia retest ya kan. Dia breakout di sini jam 10 ya kan. Kemudian tidak ada retest di sini dan marketnya kemudian lari. Nggak ada retest tapi marketnya sudah lari, berarti ya udah kita tidak bisa cari cari buy. Tapi semisalnya ya jika ini H4 nya masih dalam kondisi di bawah swing change of character, karena kalau diukur dari VIB dari sini sampai sini sekarang kan sudah tembus 78,6 nih ya, sudah tembus 78,6. Jadi kalau misalnya akibat beberapa jam ke depan marketnya turun ke bawah ya, turun ke bawah, let's say lah jauh banget 600 pip atau enggak 400 pip sampai 4520 terjadi pembalikan, justru saya akan cari buy di sini. Dengan kondisi ini belum dijebol ya. Ini belum dijebol nih. Dengan kondisi high di sini atau enggak market belum tutup di atas 4580 secara H4. Kalau H4 berikutnya dia turun sampai 4520, saya akan prefer cari buy di sini. Di samping di sini terdapat yang namanya support yang valid ya kan, belum dites. Di sini juga terdapat yang namanya bullish fair value gap juga. Di sini juga terdapat yang namanya bearish fair value gap. Dan kalau kita cari BPR-nya tengah-tengahnya berarti ada di kisaran 4520. Nah, inline semuanya. Jadi saya prefer untuk kalau dia retrace ke sini saya akan cari buy. Oke, ini untuk alasan bisa untuk cari buy sebenarnya di sini. Ya. Tapi sekali lagi dengan syarat ini belum dijebol. Kalau dia jebol ke atas, saya sih nggak mengharapkan banyak dia turun sampai sini ya kan. Karena sekali lagi kalau dia jebol ke atas, ini sell berarti tidak berlaku, dan even dia itu turun, kayaknya turun sampai 4520 agak berat, bukannya nggak bisa. Mungkin dia hanya berhenti sampai 4550, 45 atau mungkin 60 baru dia muter lagi, itu juga bisa. Ya, karena mungkin ada kemungkinan dia jebol di sini ya kan. Mungkin dia retest pas 4580 kemudian dia naik lagi bisa. Atau nggak dia turun agak ekstrim sampai 4550 atau ekstrim banget sampai sini sih bagus ya kan, saya bisa tembak jauh. Tapi kalau misalnya dia di tengah-tengah mungkin 50, 45, 60 dan sebagainya di sini berhenti, udah tembak. Itu sih ya. Sekarang ke H1. Kalau dilihat di H1 sekarang alasan cari sell terakhir sebenarnya cuman di sini. Nah, nih ya, ini order block, supply, whatever lah kalian sebutnya di sini ya. High, drop menjadi low. Dan di sini kita mendapatkan liquidity H1. Nah, tuh ya. Jadi karena kita mendapatkan liquidity di sini ya, kita mendapatkan liquidity di sini. Sepertinya marketnya tidak akan terlalu jauh bergerak ke bawah deh ya. Ini sih susah sih ya. Ini menurut saya sih kalau marketnya turun ya, mungkin turunnya nggak akan terlalu jauh sih kayaknya ya. Karena kan kita ini H1-nya ngebangun liquidity sebenarnya nih, tak jauh ya kan.
Tapi bagusnya juga adalah kalau dia ngambil semua liquidity di sini ya kan, diambil semua liquidity-nya, retest 4520. Itu mantep sih. Itu mantep sih ya. Di sini kita pakai 455 ya inilah ya. Sebagai H1 di sini. Kalau ini marketnya naik ya kan, naik nih. Dia naik ke area supply OB tapi belum change of character atau enggak, ya udahlah change of character. Kemudian dia ngedip jauh sampai 4550 skenario kayak tadi. Saya bisa cari buy. Atau enggak karena kena ini dia drop jauh sampai sini, tetap skenario sama adalah buy. Ya. Jadi sekarang kalau ditanya secara H1 bagaimana? Ya secara H1 ini H1-nya sekarang bullish juga sih. Ya udah sih, ini kayaknya yang bearish cuma bisa saya bilang yang bearish cuma daily doang sih sekarang. Ya. Terus sekarang yang daily yang bearish cuma daily doang nih. Karena H1-nya sama kayak internal H4 ya kan di sini. Change of character tuh. Ya kan, dia ngebuat low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Kalau mau lebih dalamnya lagi di sini change of character 15 menit ya kan. Tuh. Ini versi 15 menit, ini versi H1, ini versi H4 di atas. Nah ya, jadi kalau udah kayak begini, internalnya sebenarnya sudah bullish semua, H4, H1 15. Tapi kalau secara swing, 15 menit sudah bullish, H1 sudah bullish, H4 yang masih bearish. Dah, ya. Udah sih ya, jadi kalau kalian ingin cari sell, kesempatan terakhir adalah di sini atau enggak di dalam fair value gap H4 termasuk daily. Dan walaupun di sini kita ada satu area base ya. Ya, di sini kalau kalian ide cari sell lumayan jauh ya kan di atas. Jadi karena ini jaraknya lumayan jauh ke atas, lebih baik kalau memang targetnya sampai sana, marketnya retrace, nabrak OB atau enggak terjadi sweep change of character karena ini adalah sesi Asia High hari Selasa. Tunggu marketnya retrace ya, bisa jadi kayak begini, mungkin dia retrace 4550 ya kan. Ini 3 skenario nya ya kan. Kalian boleh nanti, saya pribadi sih dengan skenario kayak begini saya lebih prefer cari buy karena ini dua lawan satu skenario nya ya kan. Tapi kalau mau cari sell juga boleh, tunggu di sini lagi dikit ya kan, terjadi pembalikan nanti kalian bisa cari sell. Kalau mau cari buy, tunggu dia pembalikan, balik ke bawah, tembak jauh bisa sampai sini. Ya, sampai sini tuh. Ya kan sampai 4620 lah. Oke. Dengan 4615 tuh targetnya saya rasa make sense sih. Ya, di sini. Oke. Jadi untuk sekarang kita sabar dulu, marketnya sudah terlanjur tinggi sekali ya di 4567. Tidak ada reason ini marketnya untuk belum bisa turun, ini masih ngedongak naik juga ke atas. Dan tadi secara H4 kemungkinan terjadi bullish divergence-nya valid banget. Kalau dilihat dari segi H1 ya ini juga sama, stokastiknya sudah diam di zona overbought. RSI-nya juga OTW ya, ini tinggal terbang aja sih sebenarnya. Kemudian 15 menitnya di sini terdapat yang namanya tadi liquidity di sini ya kan sudah break di atas 4550, kemudian marketnya sudah terbang tinggi ya kan. Dan sekarang kita tinggal tunggu marketnya nabrak tembok, retrace baru cari buy. Dah sabar aja. Oke. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.